Hai guys, kembali lagi nih di channelku Filbert dengan konten Ama yang akan membahas pertanyaan dan menjawab salah satu pertanyaan dari kolom komentar secara bergantian. Sabar ya, aku Filbert akan menjawab satu persatu kok, dari yang paling menarik untuk dibahas. Seperti biasanya, kalau kalian juga punya pertanyaan menarik seputar saham dan investasi, boleh banget kalian tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, hari ini pertanyaannya seperti ini. Kalau boleh minta insight ABMM. Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi Ama kali ini, kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang menanyakan terkait saham ABMM. Mari kita mulai. Bila kita lihat, PT ABM Investama Tbk dimiliki mayoritas oleh PT Tiara Marga Trastindo. Nama Trastindo ini tentu sudah tidak asing di telinga kita, bukan? Sejarah ABMM bisa dibilang cukup menarik. Pada tahun 1970, Bapak AHK Hamami mendirikan PT Trastindo Utama yang bergerak sebagai dealer alat berat Caterpillar di Indonesia. Trastindo terus berekspansi dengan mendirikan banyak perusahaan. Beberapa di antaranya seperti CK yang bergerak di bidang kontraktor tambang, CKB yang bergerak di bidang logistik, dan Reswara yang merupakan perusahaan holding bisnis batubara. Di tahun 2000, PT Trastindo Utama berganti nama menjadi PT Tiara Marga Trastindo. Dan di tahun 2009, Trastindo mengakuisisi PT Adiratna Bani Makmur, lalu mengubah namanya menjadi ABM Investama, yang kita kenal hingga hari ini. ABM Investama kemudian membeli kepemilikan pada perusahaan-perusahaan di atas. Bila tadi kita bahas sejarah perusahaan, di mana ABM memiliki banyak anak usaha yang integrated. Sekarang pertanyaannya, lini apa saja yang berkontribusi utama terhadap kinerja perusahaan? Dari pendapatan perusahaan senilai $574 juta untuk semester pertama 2024, 74% diantaranya disumbangkan kontraktor tambang dan tambang batubara. Namun bila kita telusuri, gross profit mereka di 32 juta, represents gross profit margin 7,5%, tergolong tipis untuk perusahaan batubara. Sedangkan segmen lainnya menyumbangkan gross profit $30 juta, sehingga totalnya $62 juta. Bila kita kurangkan beban operasional senilai 16 juta dan beban keuangan senilai 54 juta, kita akan memperoleh angka negatif 8 juta. Beban keuangan perusahaan tergolong tinggi, salah satunya dikarenakan di tahun 2022, perusahaan membeli 30% kepemilikan James senilai 420 juta dolar. Alasan lainnya memang dari dulu ABMM stylenya highly leverage. Dikarenakan laba entitas asosiasi senilai 101 juta dolar dan laba keuangan 3 juta, alhasil laba sebelum pajak ABMM untuk semester pertama 2024 menjadi 96 juta dan laba bersih di 91 juta. Booster 101 di atas berasal dari kepemilikan perusahaan di James yang setara booster 95 juta dolar. Sedangkan sisanya dari 50% kepemilikan perusahaan di MDB. Sebelumnya, kinerja MDB dikonsolidasi ke perusahaan. Namun pada akhir 2023, perusahaan memutuskan untuk tidak lagi konsolidasi. Sehingga sekarang hanya dicatat sebagai laba dari entitas asosiasi. Secara volume, di semester pertama 2024, James memproduksi 24,8 juta ton. Dan untuk keseluruhan 2024, ditargetkan di 50 juta ton. Naik lumayan dibanding tahun 2023 yang 46 juta ton, dan 2022 yang 38 juta ton. Bagaimana dengan gambaran kinerja 24Q3 ABMM? Untuk 24Q3, nilai kurs dolar mengalami penurunan bila dibandingkan 24Q2, dan harga acuan batubara ICI 4 mengalami penurunan sekitar 2%. Sehingga untuk gambaran kasar, profitabilitas 24Q3 bisa expect EPS ABMM 10% lebih rendah dibandingkan 24Q2, alias di angka 230. Secara valuasi, saat ini perusahaan diperdagangkan di PER 3,77 kali dan PBV 0,87 kali. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bila kalian ingin request sama apa, silahkan leave di komen ya. And see you guys in the next video. Bye-bye!